terungkap. Ada kode rahasia di balik kekayaan para miliarder. Bukan harta karun atau koneksi, tapi pola pikir dan kebiasaan yang bisa kamu tiru. Simak selengkapnya. Keberuntungan adalah hasil dari persiapan bertemu dengan kesempatan, kata Oprah Winfrey. Namun, perjalanan menuju puncak finansial seringkali terasa seperti mendaki gunung terjal. Anda dihadapkan pada berbagai tantangan, rintangan, dan jurang yang menganga. Rasa takut akan kegagalan, keraguan yang menggerogoti, ketidakpastian akan masa depan, semua itu seakan menjadi batu besar yang menghalangi langkah Anda. Lebih parahnya lagi, mungkin Anda pernah terjebak dalam mitos-mitos menyesatkan. Kekayaan hanya untuk orang yang beruntung, hanya mereka yang lahir dari keluarga kaya yang bisa sukses, atau harus punya warisan berlimpah untuk bisa nyaman. Stop, buang jauh-jauh pikiran negatif tersebut. Kenyataannya, 80% orang kaya justru merangkak dari bawah, membangun kerajaan mereka sendiri bata demi bata. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan semata, melainkan memiliki blueprint sukses yang tersembunyi dalam 10 kebiasaan ajaib. Kebiasaan ini layaknya magnet yang menarik rezeki dan kelimpahan, mengubah hidup mereka dari biasa menjadi luar biasa. Lantas, bagaimana menemukan dan menguasai kebiasaan-kebiasaan ajaib tersebut? Bagaimana cara menghancurkan mitos-mitos yang menghalangi Anda meraih kebebasan finansial dan limpahan rezeki? Sekarang, mari bersama-sama kita buka pintu menuju dunia kelimpahan. Saya akan bagikan 10 rahasia kesuksesan finansial yang telah mengubah hidup banyak orang, termasuk para miliarder. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Jika Anda ingin meraih sukses finansial, jangan biarkan tujuan Anda hanya sebatas angan-angan. Anda perlu menetapkan tujuan keuangan yang jelas, terarah, dan realistis. Bayangkan, Anda sedang memanah. Akankah Anda melepaskan anak panah tanpa mengarahkannya pada sasaran yang jelas? Tentu tidak. Begitu pula dengan tujuan keuangan Anda. Tanpa kejelasan, Anda akan kesulitan menentukan arah dan langkah yang tepat. Lalu, bagaimana caranya menetapkan tujuan keuangan yang jelas? Gunakan prinsip SMART. Spesifik. Tujuan Anda harus jelas dan detail. Bukan hanya ingin kaya, tapi ingin memiliki tabungan 1 miliar untuk dana pensiun. Dan terukur, tentukan jumlah yang ingin Anda capai dan bagaimana cara mengukurnya. Misalnya, menabung 10 juta per bulan selama 10 tahun. Dan dapat dicapai. Pastikan tujuan Anda realistis dan sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan menetapkan tujuan yang terlalu muluk dan sulit dijangkau. Tujuan Anda harus sesuai dengan nilai-nilai dan prioritas hidup Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Kebebasan finansial, keamanan finansial, dan yang terakhir terikat waktu. Berikan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan Anda. Misalnya, memiliki rumah sendiri dalam 5 tahun. Dengan menetapkan tujuan keuangan yang SMART, Anda memiliki pedoman yang jelas untuk mengambil tindakan. Anda tahu apa yang ingin Anda capai, berapa banyak yang harus Anda kumpulkan, dan kapan batas waktunya. Kejelasan ini akan membantu Anda tetap fokus, termotivasi, dan konsisten dalam mengelola keuangan Anda. Yang kedua, disiplin mengelola keuangan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Pepatah ini menunjukkan betapa pentingnya peran uang dalam hidup kita. Namun, banyak orang yang mengeluh kekurangan uang meskipun penghasilannya cukup besar. Masalahnya bukan pada besar kecilnya penghasilan, tetapi pada bagaimana Anda mengelolanya. Ibarat air, jika tidak dibendung dengan baik, maka akan mengalir sia-sia. Begitu pula dengan uang. Tanpa pengelolaan yang baik, uang akan habis tanpa sadar, dan Anda akan selalu merasa kekurangan. Mulailah dengan mencatat semua pendapatan dan pengeluaran Anda. Catat setiap detailnya sekecil apapun.
Ini akan membantu Anda memahami kemana uang Anda pergi. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan. Alokasikan dana untuk kebutuhan pokok, cicilan, tabungan, dan investasi. Disiplin dalam mengikuti anggaran adalah kunci sukses pengelolaan keuangan. Hindari pemborosan, prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Ingat, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dengan menabung dan berinvestasi secara teratur, Anda akan membangun fondasi keuangan yang kokoh dan mencapai kemerdekaan finansial di masa depan. Yang ketiga, investasi pada diri sendiri. Di era yang terus berubah dengan cepat ini, diam di tempat sama saja dengan mundur. Jika Anda tidak terus belajar dan berkembang, Anda akan tertinggal. Pengetahuan dan keterampilan Anda adalah aset berharga yang akan menentukan kesuksesan Anda di masa depan. Bayangkan seorang atlet yang berhenti berlatih. Lama-kelamaan, kemampuannya akan menurun dan ia akan kalah bersaing. Begitu pula dalam dunia profesional. Jika Anda tidak mengupgrade diri, Anda akan kesulitan menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat. Investasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Ikuti kursus atau workshop untuk meningkatkan keterampilan Anda. Baca buku dan artikel untuk memperluas wawasan Anda. Hadiri seminar untuk mendapatkan informasi dan inspirasi dari para ahli. Jangan pernah merasa cukup pintar atau cukup berpengalaman. Selalu ada hal baru yang bisa Anda pelajari. Ingat, semakin banyak Anda tahu, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Yang keempat, bangun jaringan Anda. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, rezeki datang dari mana saja. Tapi tahukah Anda, rezeki juga bisa datang dari siapa saja? Tepat sekali. Jaringan pertemanan Anda adalah salah satu kunci penting untuk membuka pintu rezeki. Bayangkan diri Anda seperti sebuah pohon. Semakin banyak akar yang Anda miliki, semakin kokoh Anda berdiri dan semakin banyak nutrisi yang bisa Anda serap. Begitu pula dengan jaringan pertemanan. Semakin luas jaringan Anda, semakin banyak peluang yang akan datang dan semakin banyak pula rezeki yang bisa Anda raih. Jangan batasi diri Anda hanya dengan lingkungan yang itu-itu saja. Beranilah melangkah keluar, bertemu orang-orang baru dan perluas lingkaran pertemanan Anda. Hadiri seminar, workshop, atau acara komunitas yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda. Di era digital ini, membangun jaringan semakin mudah. Manfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Facebook untuk terhubung dengan para profesional di bidang Anda. Bergabunglah dengan grup online yang relevan dan aktiflah berdiskusi. Ingat, dalam membangun jaringan, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Fokuslah untuk membangun hubungan yang bermakna dengan orang-orang yang benar-benar bisa memberikan nilai tambah dalam hidup Anda. Jadilah pendengar yang baik. Bersikaplah suportif dan jangan ragu untuk menawarkan bantuan jika diperlukan. Jaringan pertemanan yang kuat bukan hanya akan membuka pintu rezeki, tetapi juga akan memberikan Anda dukungan, motivasi, dan inspirasi untuk terus tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berpikir positif dan optimis. Pikiran adalah benih. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Jika Anda menanamkan benih optimisme, keyakinan, dan harapan, maka hasil panen Anda adalah kelimpahan rezeki dan kesuksesan. Begitu pula dengan hal keuangan. Keadaan finansial Anda saat ini, baik atau buruk, adalah cerminan dari pola pikir Anda. Jika Anda selalu dibayangi rasa khawatir, ketakutan, dan keraguan, maka Anda akan sulit untuk melihat peluang yang ada untuk meraih rezeki. Anda akan terjebak dalam lingkaran negativitas yang menghambat pertumbuhan finansial Anda. Sebaliknya, jika Anda memiliki pola pikir yang positif, Anda akan lebih mudah menarik peluang, rezeki, dan kesuksesan. Anda akan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Anda akan lebih percaya diri, kreatif, dan gigih dalam mencapai tujuan keuangan Anda. Pola pikir positif bukanlah sikap menutup mata terhadap kenyataan. Ini tentang memilih untuk fokus pada sisi baik dari setiap situasi dan meyakini bahwa Anda memiliki kemampuan
untuk mengubah keadaan dan mendatangkan rezeki. Bagaimana caranya menumbuhkan pola pikir positif? Mulailah dengan bersyukur atas rezeki yang Anda miliki. Hindari bergaul dengan orang-orang yang negatif. Isi pikiran Anda dengan informasi yang positif dan inspiratif. Yakinlah bahwa Anda mampu mencapai kesuksesan finansial dan limpahan rezeki. Ingat, pikiran Anda adalah magnet. Apa yang Anda fokuskan, itulah yang akan Anda tarik. So, fokuslah pada hal-hal positif dan biarkan keajaiban itu terjadi dalam kehidupan finansial Anda. Yang keenam, berani dengan perhitungan. Tidak ada kesuksesan instan yang jatuh dari langit. Tidak ada miliarder yang membangun kerajaan bisnisnya hanya dengan duduk manis dan bermimpi. Mereka berani mengambil risiko, berani melangkah ke medan yang belum terjamah, berani menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Namun, keberanian saja tidak cukup. Keberanian tanpa perhitungan ibarat kapal tanpa nahkoda, bisa terombang-ambing dan karam di tengah badai. Orang sukses tidak hanya berani, tapi juga cerdas dalam mengambil risiko. Mereka adalah para ahli strategi. Sebelum langkah, mereka melakukan riset yang mendalam, menganalisis setiap peluang dan potensi risiko, menghitung untung rugi dengan cermat, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka tidak malu untuk belajar. Mereka mencari mentor, berguru pada mereka yang telah lebih dulu mencapai puncak. Menyerap ilmu dan pengalaman berharga untuk meminimalisir kesalahan. Mereka tidak takut gagal. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mereka bangkit dari setiap kejatuhan, belajar dari kesalahan, dan kembali berjuang dengan semangat yang lebih membara. Berani dengan perhitungan bukan berarti menghindari resiko sama sekali. Ini tentang mengelola resiko dengan cerdas, memaksimalkan peluang, dan meminimalisir kerugian. Ingat, hidup ini penuh dengan pilihan. Anda bisa memilih untuk tetap berada di zona nyaman, hidup biasa-biasa saja, dan membiarkan potensi Anda terkubur. Atau Anda bisa memilih untuk berani melangkah, mengambil risiko yang terukur, dan meraih kehidupan yang luar biasa. Pilihan ada di tangan Anda. Yang ketujuh, tumbuhkan kebiasaan memberi. Alam semesta ini beroperasi dengan sebuah sistem keseimbangan yang menakjubkan. Salah satunya adalah hukum memberi dan menerima. Ketika Anda memberi, Anda tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi diri sendiri. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Jika airnya terbendung dan tidak mengalir, lama-kelamaan akan menggenang, menjadi keruh, dan bahkan menimbulkan masalah. Namun, jika airnya mengalir dengan lancar, ia akan membawa kehidupan kesuburan bagi lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan rezeki Anda. Jika Anda hanya menerima tanpa pernah memberi, rezeki itu akan terbendung dan tidak mengalir dengan optimal. Namun, ketika Anda membiasakan diri untuk berbagi, Anda sedang membuka bendungan dan membiarkan rezeki mengalir dengan deras dalam hidup Anda. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Mulailah dari hal-hal kecil. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan, bantu teman yang sedang kesulitan, atau dukung proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika Anda memberi, Anda mengaktifkan energi positif yang akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Anda juga menanam benih kebaikan yang akan berbuah di masa depan. Yang kedelapan, belajar tanpa henti. Bayangkan sebuah pohon yang terus tumbuh menjulang. Akarnya yang kokoh menghujam bumi, menyerap nutrisi dan pengetahuan dari setiap lapisan tanah. Daun-daunan yang rimbun menangkap energi matahari, mengubahnya menjadi kekuatan untuk terus berkembang. Cabang-cabang yang menjulang tinggi, menjangkau langit, mencari ilmu dan kebijaksanaan di setiap penjuru. Seperti itulah gambaran orang-orang sukses di dunia ini. Mereka tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimiliki. Rasa ingin tahu mereka tak pernah padam, selalu haus akan informasi baru, selalu lapar akan wawasan yang lebih luas. Mereka adalah pembelajar sejati. Mereka melalap buku, mengikuti seminar, menghadiri workshop, dan mencari mentor yang dapat membimbing mereka.
Mereka tidak hanya belajar dari kesuksesan, tetapi juga dari kegagalan. Setiap kesalahan dijadikan pembelajaran berharga untuk melangkah lebih maju. Mengapa belajar begitu penting? Karena pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan memberikan Anda wawasan untuk memahami dunia, keterampilan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Pengetahuan membuka pikiran Anda terhadap peluang baru dan inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Pengetahuan membuat Anda lebih bijaksana. Anda mampu mengambil keputusan yang tepat, menghindari jebakan, dan melangkah dengan keyakinan. Pengetahuan adalah kompas yang mengarahkan Anda menuju tujuan dan kesuksesan. Jadilah seperti spons yang menyerap air. Seraplah ilmu dan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Jangan batasi diri Anda pada satu bidang saja. Perluas wawasan Anda, kembangkan potensi Anda secara holistik. Ingat, investasi pada pengetahuan adalah investasi yang tidak pernah rugi. Yang akan terus berkembang dan memberikan keuntungan berlipat ganda di masa depan. Yang ke-9, sehat jiwa raga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah kuno ini menyimpan kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Orang-orang sukses, para pejuang yang berani mengejar mimpi, paham betul akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Ia adalah fondasi kokoh di mana Anda membangun kerajaan kesuksesan Anda. Tanpa kesehatan, semua impian, ambisi, dan harapan hanyalah fata morgana di padang pasir. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah mesin. Untuk dapat beroperasi dengan optimal, mesin tersebut membutuhkan perawatan yang tepat. Begitu pula dengan tubuh Anda. Ia adalah mesin canggih yang membutuhkan bahan bakar berkualitas, perawatan rutin, dan istirahat yang cukup. Kesehatan fisik yang prima memberikan Anda energi dan stamina untuk bekerja keras, berpikir jernih, dan menikmati hidup. Anda dapat melakukan aktivitas dengan penuh semangat tanpa dibatasi oleh rasa lelah atau sakit. Sedangkan kesehatan mental yang baik membantu Anda mengelola stres, mengatasi tekanan, dan menjaga keseimbangan emosi. Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan positif. Jadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam hidup Anda. Luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup. Kelola stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau mendengarkan musik. Jaga kesehatan mental Anda dengan berinteraksi dengan orang-orang tercinta, mengembangkan hobi, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Berikan waktu untuk diri sendiri untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan penat. Ingat, kesehatan adalah aset berharga yang tidak ternilai harganya. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, Anda akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang ke-10, ambil tindakan. Anda telah menetapkan tujuan finansial yang jelas. Anda telah memvisualisasikan kesuksesan Anda, membayangkan diri hidup berkecukupan, dilimpahi rezeki, bebas dari belenggu hutang, dan menikmati kebebasan finansial. Anda telah membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, mempelajari strategi, dan penguasaan ilmu finansial. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tindakan. Ya, saatnya untuk bergerak. Untuk menerjemahkan impian menjadi kenyataan. Jangan hanya berdiam diri menunggu keajaiban datang. Ingat, kesuksesan dan rezeki tidak akan datang dengan sendirinya. Anda harus menjemputnya dengan tangan Anda sendiri. Bayangkan seorang pemanah yang telah mengarahkan anak panahnya pada sasaran. Namun, ia tidak pernah melepaskan anak panah tersebut. Akankah ia mengenai sasarannya? Tentu tidak. Begitu pula dengan tujuan finansial Anda. Anda harus mengambil tindakan nyata untuk mewujudkannya. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Buatlah anggaran bulanan dan disiplinlah dalam menjalankannya.
Catat setiap pengeluaran Anda, identifikasi pos-pos pengeluaran yang dapat dikurangi, dan alokasikan dana Anda dengan bijak. Sisihkan sebagian penghasilan Anda untuk ditabung dan diinvestasikan. Mulailah dengan jumlah kecil dan tingkatkan secara bertahap. Pelajari berbagai instrumen investasi dan pilihlah yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial Anda. Dengan demikian, Anda dapat mengoptimalkan potensi rezeki Anda. Cari peluang untuk meningkatkan penghasilan Anda, kembangkan keterampilan baru, tingkatkan kualitas kerja Anda, atau cari sumber penghasilan tambahan. Semakin banyak Anda berusaha, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda. Cobalah hal-hal yang baru, pelajari keterampilan baru, dan ambil risiko yang terukur. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah Anda belajar dari kegagalan tersebut dan terus bergerak maju untuk menjemput rezeki Anda. Sekarang, inilah titik balik di mana Anda bertransformasi dari pemimpi menjadi penakluk. Bayangkan diri Anda berada di puncak gunung, memandang luasnya dunia. Di kaki gunung, terhampar kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun, dari puncak ini, Anda melihatnya dengan jelas. Anda melihat peluang, Anda melihat jalan, Anda melihat masa depan yang cerah. 10 kebiasaan ajaib ini adalah peta Anda, kompas Anda, dan peralatan Anda untuk menaklukkan puncak kehidupan. Ia adalah kunci untuk membuka pintu rezeki, menarik kelimpahan, dan mewujudkan impian finansial Anda. Ini bukan sekadar teori, ini adalah realita. Ribuan orang telah membuktikannya, meraih kesuksesan dan kebahagiaan dengan menerapkan 10 kebiasaan ini dalam kehidupan mereka. Sekarang giliran Anda. Ambil tindakan. Mulai dari hari ini juga, terapkan 10 kebiasaan ajaib ini dan rasakan perubahan luar biasa dalam kehidupan finansial Anda. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghentikan langkah Anda. Jadilah pejuang, jadilah penakluk, jadilah pemimpin dalam kehidupan Anda sendiri. Raih kesuksesan, raih kelimpahan, raih kebebasan finansial. Saya percaya Anda bisa mencapai puncak kesuksesan. Terapkan 10 kebiasaan ini dengan konsisten dan wujudkan impian Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tunggu cerita Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe untuk video inspiratif lainnya. Ya, sampai bertemu lagi.